Shalom Jemaat GBI Kairos yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersuka cita hari ini karena kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah raya GBI Kairos. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan simak jadwal ibadah gereja selama sepekan. Pada kesempatan yang baik ini, kami Panitia Natal GBI Kairos 2020 juga menyampaikan bahwa kami akan membagikan amplop persembahan Natal mulai minggu depan. Bapak Ibu bisa mengisinya dan mengumpulkannya pada ibadah-ibadah raya minggu depan. Acara Natal kita tahun ini akan kita laksanakan pada tanggal 13 Desember 2020. Kita percaya di tengah-tengah pandemi seperti ini pun kita rindu memberikan yang terbaik sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui acara Natal GBI Kairos. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu hati, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan. Kami tahu saat kami boleh beribadah dalam kondisi yang sehat, semuanya karena kasih karunia-Mu. Dan kami akan memulai ibadah kami dengan penuh sukacita, karena kami percaya Engkau Allah yang telah hadir dan Engkau Allah yang siap memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap untuk Engkau lawat Tuhan. Bekerjalah atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, haleluya. Kau yang layak terima puji, layak terima sembah. Ku bersyukur Tuhan, ku memuji nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Mari naikkan pujian, mari naikkan ucapan syukur-Mu. Ya Rama Shikadadadadadada. Kami sembah Engkau Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Kami mau puji nama-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau berseru Yesus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menolong kami. Saat kami melihat jalan tertutup, tapi kami tetap yakin bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti sediakan jalan yang terbaik bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada saat ini, mari sembah Tuhan, mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau menolong kami. Kami mau tetap bersyukur Tuhan, kami mau tetap menyembah, kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami mau bersyukur.
untuk panggil berdiri. Menungguku berseru, terpujilah Kau Tuhanku. Ulun ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Kaulah sumberku batu, katakan Kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya padamu. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Biarkanlah mulut kami tetap memuji nama-Mu Tuhan. Biarkanlah hati kami tetap bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan lambaian ke kanan kiri, katakan Tuhan Yesus kita Allah yang dahsyat. Parararam-pam-pam, 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 pararam.
Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Berikan sorak-sorai yang dahsyat. Haleluya. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu kaya menembus dalam jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu nerangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu nerangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu. Katakan, lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Mari jemaat Tuhan katakan, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu nerangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu nerangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, Surga bumi pun menyembah. senang firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Allah panggil nama Yesus. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami tetap percaya bahwa kami ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Biarkanlah dalam kehidupan kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami tetap bersyukur dan kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, katakan ku berserah. Tuhan baik bagiku, ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, maka Engkau akan turun tangan, Engkau akan menolong, Engkau akan membukakan jalan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang Kau anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk memuji, menyembah Tuhan. Sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk membuka hati dan pikiran kami, mendengarkan pesan Tuhan bagi kami. Mari Tuhan Yesus, Kau berbicara kepada setiap daripada kami. Allah Roh Kudus, lembutkan setiap hati yang keras, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini dapat kami terima, sehingga firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom.
Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang menarik yang mengatakan bahwa kita harus mewaspadai dampak setelah masa pandemi. Menurut laporan tersebut dikatakan ada 64, sekian persen penduduk dunia mengalami stres akibat pandemi. Ada yang mungkin stres karena pekerjaan, ada yang mungkin stres karena usaha, ada juga yang mengalami stres karena sakit COVID tentunya, dan lain sebagainya. Dan memang situasi saat-saat ini sepertinya belum ada pencerahan, belum ada jalan keluar yang lebih baik. Kalau kita perhatikan berita hari lepas hari, orang sekarang gampang sekali terpancing emosi. Orang gampang sekali sekarang untuk berbuat kejahatan. Itu adalah ciri dari orang yang stres. Karena orang stres itu kan orang yang emosinya tidak stabil. Kalau berhubungan dengan kehidupan keluarga, Pengadilan Agama Sidoarjo sampai kewalahan karena setiap hari ada lebih dari 50 orang yang mengajukan gugatan cerai. Setiap hari. Terlalu banyak katanya. Kenapa orang gampang mudah sekali mengajukan cerai? Saya percaya karena mereka tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, mereka tidak yakin Tuhan sanggup memulihkan keluarga mereka. Dan kemarin pagi ketika kami melakukan SBT sejam bersama Tuhan, yang mana untuk gereja Kepanjen kami secara rutin doa fajar setiap Sabtu di bulan yang baru, Tuhan memberikan pesan untuk kita semua dan saya rindu untuk membagikannya, yang terambil dari Yesaya 45 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 45 ayat 2 sampai ayat yang ketiga berbicara demikian. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ketika saya mendapat pesan ini, ketika doa fajar kemarin, jujur ini menumbuhkan kembali pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa mungkin saat ini dunia mengalami kesulitan. Mungkin saat ini ada begitu banyak krisis. Tetapi ketika kita berpegang kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup membukakan jalan yang sekalipun kata dunia sudah tertutup. Tuhan sanggup memulihkan setiap keluarga. Tuhan sanggup memulihkan apapun yang menjadi pergumulan saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakit saudara. Asalkan kita tetap berharap dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan menggali kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul pengharapan di masa sukar. Mungkin sebagian daripada saudara beranggapan ini hal yang biasa. Tapi kenyataannya mana? Sangat sulit berharap di masa yang sukar. Saya pernah sharing di tempat ini tentang kesehatan mami saya. Ibu saya kena sakit kanker kan, dan mulai sejak November itu kemo terakhirnya yang di Penang, dan Desember sudah tidak ada kemo lagi. Kemudian cek terus, tidak ada kemo sampai akhirnya terjadi pandemi. Singkat cerita Penang atau Malaysia lockdown, tidak bisa ke sana. Berapa minggu yang lalu ada sebenarnya gangguan sudah ada sekitar sebulanan yang lalu. Dan 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah dicek lagi, kemudian PET scan
Dan hasilnya timbul lagi kanker di perutnya. Jadi sekarang mami saya bukan hanya di paru-paru kansernya, tapi juga sudah ada lagi di perutnya. Mulai melakukan kemo kembali, tapi karena tidak bisa di Malaysia, akhirnya harus di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Dan yang saya heran ya, ketika saya mau menguatkan beliau justru malah ketika saya telepon, "Mami, bagaimana kabarnya?" Saya bilang, wah dia malah tertawa, dia berseri-seri. Loh ini sakit atau enggak gitu kan. Ketika saya tanya, loh bukan gimana masalah kemonya? Ah biasanya itu katanya, nggak apa-apa katanya. Ya sakit-sakit nanti ya rambut sudah mulai rontok katanya, biasa itu katanya. Saya melihat aura dari mami saya begitu berseri-seri. Dan itulah yang kemudian saya ingat betul yang apa yang Amsal katakan. Hati yang gembira itu adalah obat. Mungkin mami saya belum sembuh. Mungkin mami saya saat ini dia memang masih sakit. Malah kansernya bertambah. Tetapi orang yang semangatnya tidak patah, orang yang tetap berharap kepada Tuhan, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Amin. Dan ini yang saya ingin sharingkan kepada kita semua pagi hari ini. Milikilah pengharapan di masa sukar. Apapun yang menjadi masalah pergumulan saudara, tetaplah berharap. Ada yang tahu ini? Wah, ibu-ibu pasti tahu. Ini film apa Bapak Ibu? Ah, ibu-ibunya suka kadang-kadang munafikin. Film apa Bapak Ibu? Drakor. Wah, ini kan lagi booming sekali. Drama Korea. Ramai ya? Sampai istri saya kadang-kadang waktu itu pernah malam-malam nangis. Saya pikir kenapa? Saya pikir mertua saya kenapa ini kan? Karena mertua saya sendiri. Kamu kenapa? Enggak, ini loh filmnya. Loh. Dia nangis karena nontonin drakor. Saya pikir kenapa? Sampai nggak tidur, baru tidur jam berapa? Saya mau baca Alkitab pagi, dia baru mau tidur. Ya Tuhan. Drakor. Bagus ya ibu-ibu ya? Bagus. Filmnya bagus. Saya nggak pernah nonton sih. Cuman kalau sampai ditonton berseri-seri gitu sampai nggak tidur berarti kan bagus. Cuma persoalannya hidup tidak seindah drama Korea. Ini persoalannya. Hidup tidak seindah drama Korea. Ibu-ibu coba ngelihat suaminya, pasangannya. Mirip Lee Min Ho enggak? Bu Herman, coba lihat. Hidup tidak seindah drama Korea. Kalau kita melihat di film kayaknya semuanya baik, semuanya enak gitu loh. Mereka punya persoalan langsung terjawab. Mereka punya harapan harus terjawab. Ya setiap orang pasti punya pengharapan dan itu tidak dosa, itu tidak salah. Yang jomblo-jomblo berharap punya pasangan yang ganteng gitu kayak artis Korea. Atau yang laki-laki yang jomblo berharap punya pacar nanti punya istri kayak artis Korea. Ya nggak salah. Nggak salah. Cuma persoalannya muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Lah kok kayak begini suami saya. Bukan kemarin, 2 hari yang lalu istri saya ngomong waktu kita baru pulang, baru sampai rumah gitu kan. Baru sampai rumah, belum buka gerbang nih. Biasanya yang bukan gerbang dia, saya tinggal mundurin mobil kan. Terus saya sudah ambil ancang-ancang itu, loh kok dianya kok nggak ada turun-turun kan? Loh ayo buka gerbang. Pih aku tuh pengen gitu loh, kamu tuh yang bukain pintu buat aku. Jaelah, kamu tuh kebanyakan nonton film drama kamu, saya bilang. Kita udah berapa tahun kawin, saya bilang masih juga begitu. Saya bilang, iya kamu kayak gitu kayak kali-kali bukain aku pintu katanya. Ya ampun Tuhan Yesus, saya bilang. Udah cepetan buka mau hujan lah, saya bilang gitu. Kalau orang sudah nikah kan pasti begitu. Kalau masih pacaran mungkin lah. Ini udah berapa tahun kita kawin, dia bilang. Aduh udah tua-tua masih kayak begitu.
Ah kamu tuh gak ada romantis-romantis, kamu nonton dong film drama Korea katanya. Nggak mau, saya bilang nggak mau. Nah ini persoalan nih. Kalau kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Segala kesulitan, sakit penyakit, bahkan mungkin akibat pandemi ada yang mengalami kerugian, ada yang mengalami penderitaan. Tetapi semuanya itu sesungguhnya adalah ujian bagi pengharapan saudara. Saudara tetap berharap, saudara tetap kuat atau tidak. Seperti yang saya katakan, hanya mereka yang teguh dalam pengharapan, yang kuat, yang terus berharaplah, yang akhirnya mendapat jawaban dan menerima kemenangannya. Setuju dengan saya katakan amin. Gambar apa nih Bapak Ibu? Ada paku, ada banyak tuh. Sekarang paku yang mana yang akan terus dipukul dan yang akan dipakai? Yang sedikit bengkok, yang bengkok, atau yang tegak lurus? Yang tegak, yang pasti yang tegak lurus. Paku yang luruslah yang akan terus dipukul. Dan ketika paku itu terus lurus, maka paku itu akan berguna. Sedangkan yang bengkok akan dicabut dan dibuang. Kalau begitu hanya mereka yang tetap teguh, tetap lurus pengharapannya kepada Tuhan, yang hidupnya akan dipakai hingga akhirnya hidupnya mencapai tujuannya. Firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama 2-3. Karena itu saudara-saudaraku, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, bahwa dalam pengharapan kepada Tuhan, segala jeripayah, segala penantian kita tidak akan, haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak akan sia-sia saudara berharap kepada Tuhan. Saudara tidak akan mengalami kekecewaan. Oleh karena itu pengharapan kepada Tuhan itu baik. Karena berharap kepada Tuhan akan melatih jiwa kita menjadi kuat. Pengharapan itu akan membuat iman menjadi nyata. Saudara tidak bisa berkata, oh saya beriman kepada Tuhan. Tapi saudara tidak mempunyai satu pengharapan. Itu nggak bisa. Karena Ibrani 11 ayat yang pertama mendefinisikan iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan itu akan membuat iman itu menjadi nyata. Dan pengharapan akan menjadikan hidup kita bermakna. Kenapa bermakna? Karena hidup kita menjadi terarah. Saya pernah menggunakan ilustrasi ini. Ketika seorang kuli pasar yang harus mengangkat barang bawaan dari majikannya. Majikannya berada di depan, tukang angkatnya ada di belakang. Berat. Oleh karena beratnya itu, maka matanya dia harus tetap fokus melihat majikannya, orang yang di depan ini, supaya tetap sampai. Gak mungkin ketika dia mengangkat beras 10 kilo, ada banyak lagi kresek kiri kanan. Ketika dia berjalan mengikuti untuk membawakan barangnya ke mobil, kemudian dia berhenti dulu ke toko HP. Bro, ada ini nggak, mau ganti screen nih? Nggak mungkin. Ada apa? Ada lagu-lagu baru nggak? Mampir ke toko VCD, ke toko CD. Nggak mungkin. Dia pasti akan terus fokus matanya supaya cepat sampai dan beban ini terangkat, beban ini hilang. Itulah segala kesulitan, kesukaran yang saudara dan saya sedang hadapi saat ini, itu bukan untuk menghancurkan saudara, tetapi justru membantu saudara dan saya menjadikan hidup kita terarah sesuai, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Asalkan mata kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap memandang kepada Kristus.
Maka ketika kita sampai, Tuhan akan angkat seluruh beban, segala kesulitan, sakit, penyakit kita. Kalau kita tetap terarah kepada Kristus. Tapi kalau kita mencari jalan pintas sendiri, bayangkanlah kalau seorang kuli pasar, dia tidak mengikuti orang yang punya barang, tapi dia mencari jalan pintas sendiri. Dia mencari jalan, tiba-tiba loh, mana ini? Dia bosnya saya parkir mobil di mana, nggak tahu. Oleh karena itu ketika saudara saat ini mungkin saudara sedang menghadapi persoalan, masalah kehidupan, jangan coba-coba mencari jalan pintas. Jangan coba-coba saudara mengandalkan kemampuan saudara, koneksi saudara. Tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan sehingga hidup saudara tetap berjalan di dalam relnya Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa melihat pengharapan? Bagaimana Pak saya bisa melihat satu pengharapan jika saat ini saya menghadapi masalah dan saya tidak melihat adanya titik terang. Saya tidak melihat adanya jawaban. Semalam saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada mami saya. Karena saya yakin dalam hati kecil dia pasti bagaimana di usia yang sudah cukup lanjut, sudah 70-an lebih, harus menghadapi kanker di paru-paru stadium 4 dan ditambah lagi ada kanker perut. Pasti tidak mudah. Pasti kekuatannya berbeda dibandingkan 20 tahun yang lalu waktu mami saya sakit breast cancer, kanker payudara. Tahun 2000 mami saya kanker payudara. Dan diangkat semua. Pasti beda kekuatannya. Dan ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, ketika saya memberikan kekuatan, mami saya bertanya bagaimana saya bisa tetap berharap ketika saya melihat rambut saya rontok. Ketika saya melihat badan saya sebenarnya nggak kuat. Sakit. Dan efek dari kemo ini nggak tahu kenapa kemonya berbeda. Waktu kemo di Penang nggak ada dampak apa-apa yang signifikan, tapi kemo yang sekarang ini kok bukan setiap hari, hampir setiap saat diare terus. Bagaimana saya bisa melihat pengharapan? Dan ini juga yang akan saya bagikan kepada kita semua di pagi hari ini. Sudah dapat Roma pasal yang ke-8? Mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-25, saya percaya sebagaimana rema yang Tuhan berikan kepada saya pada doa fajar kemarin, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia yang akan membukakan jalan, dia meratakan gunung, memecahkan pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Tujuannya apa? Supaya dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Supaya kita semakin yakin pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya akan memulainya di ayat 18, Bapak dan Ibu baca di ayat 19, kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Saya mulai ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 19, 23. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, oleh kehendak Tuhan yang telah menaklukkannya. Ayat 21. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Haleluya. Roma ditulis oleh Paulus sebagai suatu pernyataan dan pembelaan dari kepercayaannya kepada Kristus, atau dalam bahasa teologinya surat Roma itu seperti apologetik dari seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebagai rasul yang menerima panggilan langsung dari Kristus, dia juga menghadapi pergumulan. Secara fisik, sejarah mencatat bahwa Rasul Paulus dia menderita satu penyakit. Sehingga ada yang mengatakan atau yang menyebut Paulus itu dengan sebutan si peleter. Karena kalau ngomong muncrat, banjir, pakai kuah kalau ngomong itu, war gitu. Lalu kakinya juga berbentuk O. Secara fisik dia sakit. Padahal Paulus ini hebat, dia tumpang tangan, orang bisa sembuh. Bahkan orang yang mati, seorang muda yang sudah mati dia tumpang tangan, bisa bangkit kembali atas kehendak Tuhan. Namun dengan iman yang sama, dia berdoa untuk dirinya, enggak sembuh-sembuh. Enggak sembuh-sembuh. Jadi bukan persoalan imannya yang salah. Tapi ada maksud Tuhan di balik itu semua. Secara fisik dia sakit. Lalu dalam pelayanan dia juga menghadapi banyak tantangan. Dia ditolak pernah, dilempari pernah, dipenjara pernah. Sepanjang perjalanan menghadapi badai pernah. Hidupnya berat. Hidupnya banyak tantangan, hidupnya mengalami banyak penderitaan. Dan itulah kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen bukan mencari kenyamanan. Berkali-kali Bapak Gembala berkata kalau saudara berpikir ikut Tuhan, saudara bisa kaya, saudara sudah salah kaprah. Sudah salah alamat. Tuhan memang bisa menjadikan kaya, tapi bukan itu tujuannya. Dia memilih saudara, dia memanggil saudara. Tuhan memang bisa mengangkat segala sakit penyakit saudara. Tapi bukan itu tujuan dia memanggil saudara. Dia bisa menyembuhkan, bisa. Dia bisa menjadikan saudara sejahtera, bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Dia memanggil engkau. Tujuan dia memanggil kita Bapak dan Ibu adalah supaya saudara dan saya tetap intim bersekutu dengan Tuhan. Kita hidup, kita belajar dari dia. Sehingga akhirnya saudara dan saya hari lepas hari semakin disempurnakan, semakin diubahkan. Hingga akhirnya ketika dia datang, saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Itulah maksud Tuhan. Di dalam segala pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit yang Paulus alami. Bagaimana dia bisa tetap berharap Bapak dan Ibu? Dalam Roma yang ke-8 tadi, ayat yang ke-17, tadi kita mulai di ayat yang ke-18, ayat 17 firman Tuhan berkata demikian, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa Bapak Ibu? Siapa yang di sini anak Tuhan? Siapa yang di sini anak Tuhan? Maka saudara semua yang angkat tangan adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara semua layak menerima janji-janji Allah. Asalkan saudara tetap berharap kepada Tuhan. Saudara tetap teguh sekalipun saat ini mungkin saudara tidak melihat adanya titik terang dari persoalan saudara. Saudara belum melihat adanya jawaban. Sedikit aja Tuhan berikan tanda bahwa engkau akan menjawab. Itu pun tidak kelihatan. Tetapi kalau engkau tetap berharap,
Engkau tetap berharap, engkau tetap teguh. Engkau tidak mencari jalan pintas, engkau tetap mencari jalannya Tuhan. Engkau ikuti jalannya Tuhan. Maka saya percaya pada waktunya Tuhan, Dia akan menjawab, engkau akan menerima janji Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mempunyai pengharapan saat kita mengalami persoalan? Dari teks bacaan kita, yang pertama yang harus kita ingat adalah ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus tidak mau fokus kepada apa yang dia alami saat ini. Ya, saat ini saya sakit, ya saat ini dalam pelayanan saya menghadapi tantangan. Ya, mungkin saat ini dalam pekerjaan saudara menghadapi banyak tekanan. Dalam kehidupan keluarga engkau menghadapi begitu banyak persoalan dan pergumulan. Namun mari kita teladani Paulus. Paulus tidak fokus kepada fakta, tetapi dia fokus pada kemuliaan yang Tuhan telah siapkan. Supaya saudara tetap memiliki pengharapan saat saudara mengalami persoalan. Saudara harus ingat bahwa segala pergumulan itu sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Hanya sementara Bapak dan Ibu. Segala persoalan ada expired date-nya. Tapi Pak, saya sudah menghadapi pergumulan ini sekian tahun, lebih dari 10 tahun. Bandingkanlah dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya terima, yaitu kekekalan. Apalah arti 10 tahun pergumulan? Apalagi kalau baru saudara mengalami pergumulan selama masa pandemi, belum juga setahun. Masa saudara sudah langsung hilang pengharapan? Kita tidak tahu berapa lama masa pandemi ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gembala minggu lalu, jangan fokus pada fakta. Fakta itu menipu. Apa itu fakta? Minggu lalu saya ketika Pak Gembala sampaikan firman Tuhan, saya ngobrol-ngobrol sama Joel. Apa itu fakta? Siapa yang tahu mobil BMW sedan warna hitam? Ada yang pernah, saudara tahu nggak mobil BMW? Tahu? Tahu semua ya? Mobil BMW-nya mana sekarang? Jadi mobil BMW fakta atau bukan fakta? Fakta itu hanya ada di pikiran. Kalau engkau yakin engkau kalah, engkau akan kalah. Itulah permainan pikiran. Mana mobil BMW? Gak ada. Tapi Pak, faktanya saya belum bisa bayar. Ya itu menurutmu. Itu menurut saudara. Tapi Pak, faktanya saya kehilangan pekerjaan. Ya itu menurut saudara. Karena engkau sudah menanamkan pikiran engkau kehilangan pekerjaan. Tapi memang gak ada kehilangan pekerjaan. Tuhan bisa sediakan. Fakta itu hanya permainan pikiran. Paulus sadar, dia tidak mau fokus pada fakta. Dia lebih melihat kepada kemuliaan. Inilah pentingnya kita mengubah pola pikir kita. Fakta itu menipu. Kalau saudara fokus pada pergumulan saudara, itu akan melemahkan. Saya bilang, memang mami sakit saat ini ya? Iya, sakit. Lalu saya gunakan perumpamaan yang saya selalu ingat dari Pak Gembala tentang kumbang itu Pak. Saya ingatkan, kumbang kenapa bisa terbang? Karena kumbang tidak pernah mendengarkan apa kata peneliti NASA. Terserah dokter ngomong apa, mau stadium 3, 4, 5, 10, terserah. Hidup ditentukan oleh Tuhan. Betul ya? Iya, saya bilang. Saya berdoa. Lewat penyakit ini mami tidak akan mati, tetapi justru lewat penyakit ini rencana Tuhan akan semakin dinyatakan. Jangan fokus pada keadaan. Pergumulan itu hanya sementara. Fokuslah kepada panggilan, fokuslah kepada kemuliaan. Oleh karena itu jangan sekali-kali saudara mengasihani diri.
Jangan saudara merasa, aduh masalah ini berat, saya nggak sanggup. Sanggup. Karena janji Tuhan, pencobaan yang kita hadapi hanyalah pencobaan biasa. Karena engkau belum terbiasa, makanya engkau menganggap luar biasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, maka persoalan menjadi biasa. Persoalan itu bersifat sementara. Yang kedua yang perlu kita ingat agar kita tetap kuat ketika kita menghadapi pergumulan adalah, perhatikan di ayatnya yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Apakah ini hanya orang-orang non-Kristen? Tidak, karena ayat 23 pun berkata, bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Supaya saudara tetap kuat di dalam pengharapan ketika saudara menghadapi kesulitan. Ingat Bapak dan Ibu, semua makhluk termasuk orang percaya juga mengalami pergumulan. Dengan kata lain, gak usah baper. Gak usah baper. Mungkin saudara mengalami kerugian gara-gara COVID. Saudara harus kehilangan pekerjaan gara-gara COVID. Gak usah baper. Bilang kiri kanannya, kamu punya masalah. Bilang aja gak apa-apa. Kamu punya masalah. Bilang sama dia, saya juga. Saya juga gitu. Ya ampun, pendetanya nyuruh aja nggak mau. Yo Tuhan Yesus. Senang gak dia ketika saudara ngomong kayak gitu? Senang karena dia tahu, oh ternyata bukan cuma saya yang menderita. Orang lain juga punya persoalan. Kadang-kadang kita tuh menganggap, kita tuh suka self pity. Kita suka menganggap, aduh saya tuh kayaknya di antara orang-orang jemaat gereja Kairos saya ini yang paling susah kayaknya. Siapa bilang? Semua orang punya masalah. Jangan saudara berkecil hati. Jangan mengasihani diri. Gara-gara saudara punya masalah, akhirnya saudara mundur dari pelayanan. Gara-gara saudara punya masalah, saudara tidak lagi berdoa. Saudara sudah malas lagi untuk IWP. Saudara sudah tidak mau lagi banyak terlibat dalam kegiatan gereja. Apalagi baca Alkitab di rumah. Boro-boro. Jangan baper Bapak Ibu. Semua orang punya masalah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Bisa salah seorang tolong bacakan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Bukan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Bisa tolong salah seorang bacakan. Semua orang percaya di dunia menanggung persoalan yang sama, godaan yang sama, hanya kadarnya aja beda. Karena Tuhan tahu, oh untuk pangeran kadarnya jangan gede-gede. Oh untuk Pak Gembala bisalah lebih tebal mungkin persoalannya. Tapi sama-sama punya persoalan. Hanya kadarnya yang berbeda. Tuhan yang menentukan berapa banyak beratnya. Jangan terlalu berat, nanti murtad lagi pangeran ini. Udah, jangan. Ketika iblis mau mencoba menjatuhkan, jangan, nanti murtad dia. Tuhan tahu, jangan sekali lagi mengasihani diri. Biasa aja menghadapi masalah. Karena semua orang, Alkitab berkata, menghadapi pergumulan. Selama kita hidup di dunia, kita akan menghadapi terus pergumulan, persoalan. Mungkin persoalan saat ini saudara nanti bisa selesaikan. Tapi setelah itu pasti ada persoalan yang lain. Pasti ada lagi persoalan yang lain. Jangan kau kalah hanya karena kesulitan yang sedang kau hadapi saat ini. Jangan kau kalah hanya karena doa yang belum terjawab saat ini.
Karena sekalipun Tuhan jawab, tapi selama engkau masih hidup di dunia, engkau akan tetap hidup dengan persoalan. Kita sering lupa kayak begini, sehingga akhirnya kita baper sama Tuhan. Dampaknya kita jadi meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Kita nggak mau lagi berdoa, ngambek sama Tuhan. Saudara ngambek, dia tetap Tuhan. Saudara nggak baca Alkitab, dia tetap Tuhan. Ingatlah Bapak dan Ibu, kita semua juga punya persoalan. Sehingga saudara harus tetap berharap, iya ya, kalau dia aja bisa kuat, masa saya nggak bisa kuat? Iya ya, kalau dia aja bisa tetap bertahan, dia bisa tetap semangat pelayanan, masa saya nggak bisa? Iya ya, Tuhan sudah bilang semua orang punya masalah. Masa saya kalah sama dia? Nggak boleh. Saya harus tetap kuat. Saya juga mau seperti dia. Dia bisa kuat, saya juga tetap kuat. Kemarin waktu selesai doa fajar, ketika saya pergi, katanya istri saya ada bicara dengan salah seorang jemaat. Dan dia ada sharing, bukan sharing, dia ada curhat ke istri saya. Dia bilang, Bu, dia tanya, kok si A ini dengan istrinya si B selalu semangat ya dalam melayani Tuhan, kayak gak punya masalah. Lalu istri saya bilang, siapa bilang banyak masalahnya. Ibu gak tahu aja latar belakangnya gini. Tapi kok mereka bisa sehati ya? Memang harus sehati sebagai suami istri. Dan mereka punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menjawab segala doa mereka. Jerih payah mereka di dalam Tuhan, waktu tunggu mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi ibu harus tetap semangat, istri saya katakan gitu. Jangan ibu pikir semua orang kayaknya kalau senyum-senyum kayak gak punya masalah, hanya ibu aja yang punya masalah. Salah, semua orang punya masalah. Waktu dia sharing kayak gitu, waktu istri saya cerita semalam ke saya bilang, bagus, itulah firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Semua orang punya masalah. Jangan self pity, jangan mengasihani diri. Tapi lihatlah kenapa dia bisa bertahan ya. Kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Ingat selalu ketika saudara sedang menghadapi kesulitan saat ini. Lihat orang-orang di sekitar saudara. Itulah pentingnya kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Itulah pentingnya mengapa sharing. Itulah pentingnya mengapa diberikan sesi, dibikin grup oleh Pak Gembala untuk saling menguatkan, saling mendorong. Supaya kita tetap teguh dalam pengharapan. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa teguh di dalam pengharapan? Yang terakhir ayat yang ke-24 dan sampai 25. Kembali ke Roma yang ke-8. Ayat 24, ayat 25 berkata demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Garis bawahi ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Apa yang menjadi pengharapan saudara ketika saudara menghadapi pergumulan, sakit, penyakit? Tuhan menyediakan kemenangan. Amin. Tuhan menyediakan kemenangan. Hanya orang yang teguh dalam pengharapanlah yang akan menerima kemenangan. Paulus sadar hanya orang yang teguh, kalau saya kuat, maka saya pasti akan menerima kemenangan. Maka ketika di akhir hidupnya dia berkata kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan. Kini tersedia mahkota kehidupan. Bagaimana dia bisa berkata begitu? Karena dia tetap berharap, dia tetap teguh di dalam Tuhan. Hanya orang yang tekun dalam pengharapanlah yang akan mendapat keselamatan. Paulus tetap teguh. Sekalipun dia menghadapi banyak tekanan.
Dan di akhir hidupnya seperti yang saya katakan, dia sangat yakin ada mahkota kehidupan yang menjadi bagiannya dia. Setelah sekian lama dia menghadapi pergumulan dan dia tetap teguh, dia tetap jaga hati, dia tetap jaga iman. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat ketika kita berada di masa yang sukar. Bapak Ibu tahu sauh? Jangkar. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat sehingga kapal saudara tidak goyang. Keyakinan saudara tidak bergeming. Sekalipun ada pengajaran-pengajaran yang menggiurkan, sekalipun ada paham-paham dunia, keyakinan kita tetap kuat. Tidak ada agama manapun yang berani menjamin keselamatan. Hanya dalam kekristenan ada jaminan itu. Dan jaminan itu diberikan kepada setiap anak-anak Allah. Karena merekalah yang berhak menerima janji-janji Allah. Tetaplah kuat, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena tujuan Tuhan memberikan pergumulan itu baik. Yaitu supaya saudara tetap melekat. Supaya saudara tetap melekat kepada Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya saya undang pemain musik maju ke depan. Saya mengajak kita semua tetaplah kuat. Tetaplah setia dalam mengiring Tuhan. Mungkin saat ini saudara melihat beratnya segala pergumulan kesulitan yang sedang saudara hadapi. Saya ajak kita semua membaca ayat ini bersama-sama. Baca dengan suara yang keras. Agar iblis undur dari hidupmu. Agar Tuhan membukakan segala jalan yang tertutup menjadi jalan yang terbuka, menjadi pintu yang terbuka dengan lebar. Kita baca bersama-sama 2, 3. Jangan lupa bagian terakhirnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka apapun pergumulan saudara saat ini, jangan lagi engkau memandang itu sebagai suatu kesulitan. Itu bukan kesulitan, itu adalah cara Tuhan supaya saudara tetap fokus kepada Tuhan. Segala persoalan pergumulan yang sedang kau hadapi itulah cara Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk membentuk, melatih pengharapan saudara. Saya mengajak kita semua, mari kita tetap setia. Mari kita tetap berharap. Sekalipun dunia berkata sudah tidak ada lagi pengharapan. Waktu pertama kali saya pernah sampaikan, pertama kali mami saya divonis stadium 4 kanker paru-paru. Usianya gak akan lama, itu kata dokter. Puji Tuhan sampai sekarang dia masih bisa tertawa. Puji Tuhan sampai sekarang masih bisa berjalan, masih bisa sehat, masih bisa berjemur, masih bisa ngangkat-ngangkat pot bunga karena mami saya suka bunga. Puji Tuhan sampai sekarang dia masih bisa angkat tangan memuji Tuhan walaupun suaranya sudah mulai serak-serak karena kanker paru-paru kan ada gangguan ke arah tenggorokan. Puji Tuhan tidak ada. Itu semua bukan dianggapnya sebagai halangan, justru membuatnya semakin semangat karena dia percaya segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa tidak ada daripada kita yang harus mengalami apa yang mami saya alami. Harus cancer stadium 4 paru-paru, cancer lagi sekarang di bagian perut. Jangan sampai saudara mengalami seperti itu. Oleh karena itu kesulitan apapun yang saudara alami, tetaplah berharap. Jangan sampai Tuhan izinkan sakit penyakit baru mau saudara datang pada Tuhan. Di sini ada suster, ada Ibu Marta. Kesehatan mahal gak Bu? Mahal. Oleh karena itu tetap semangat. Tetap semangat apapun yang menjadi persoalan saudara. Jangan engkau dilemahkan oleh
segala kesulitan yang sedang kau hadapi. Amin. Kalau katanya, ini istilahnya istri saya juga baru tahu nih istilahnya. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, istri saya bilang, tarik sis, mongko katanya gitu. Tetap semangat sampai, nggak tahu tarik sis mongko. Itu istilah istri saya tuh. Tarik sis, mongko, semangat sampai bongko katanya. Tetap semangat. Apapun yang terjadi, saya mau ikut Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai bulan makan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai bukan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal sebagai pernyataan iman kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai bukan akan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai bukan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mungkin saat ini kau harus menangis, menunggu jawaban daripada Tuhan. Mungkin saat ini kau menilai begitu berat pergumulan yang sedang kau hadapi. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Ingat, segala pergumulan kesulitan ada batas waktunya. Itu hanya sementara. Jangan fokus kepada masa sukar, jangan fokus pada fakta, tapi fokuslah pada kemuliaan, pada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Ingatlah bahwa bukan hanya engkau sendiri yang menghadapi pergumulan. Semua orang juga menghadapi pergumulan. Semua orang punya kesulitan. Tetapi jika orang yang ada di sebelah saudara bisa tetap kuat bertahan, mengapa engkau harus lemah? Jangan kau lemah, tetap kuat, tetap cari Tuhan. Karena di dalam Tuhan
ada kemenangan. Dan kemenangan hanya diberikan bagi mereka yang tetap teguh, yang tetap tekun dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang membakar semangat kami kembali, mengobarkan roh kami kembali untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan itu seperti sauh bagi kami, sauh bagi orang percaya, khususnya di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Kami tidak mau dilemahkan oleh keadaan karena kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami mau tetap setia, tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan pada janji Tuhan, pada rencana Tuhan, dan pada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Biarkanlah setiap iman kami tetap kuat, biarkanlah setiap kami tetap bertahan, dan biarkanlah setiap kami tetap bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa diberikan saat nanti selesai ibadah di belakang di kotak yang berwarna coklat. Dan untuk Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming bisa memberikan persembahan di layar yang tertera. Mari kita akan berdoa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mundur ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mundur ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mundur ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mundur ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami tinggikan sepanjang hidup kami Bapa. Apapun keadaan kami mau terus bersyukur, kami mau terus memuji Engkau, Allah yang baik dan teramat baik di dalam hidup kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersehati jemaat-Mu di tempat ini, berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat kota kami, kota Malang Tuhan. Kami percaya tidak ada suatu kebetulan Kau tempatkan kami di bangsa ini, di kota ini Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan, Kau berkati bangsa kami Tuhan. Kau lawat bangsa kami Tuhan, tidak ada yang terlewatkan mulai dari desa-desa, kota-kota, pulau-pulau yang terpencil tidak akan yang terlewatkan.
lawatan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kau berkati bangsa kami Tuhan, hujan pertobatan terjadi, hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan pemerintahan yang ada mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan yang paling rendah Tuhan. Kau memberkati para pemimpin kami dengan roh yang tak takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan membawa bangsa ini Tuhan untuk datang kepada Engkau Tuhan. Pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami, GBI Kairos Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi gereja kami Tuhan. Kau memberkati gereja kami, Engkau selalu ada di gereja kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan gereja kami, kebutuhan gereja kami Tuhan, Engkau sudah menyediakan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala, juga Bapak Pangeran Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan sebagai gembala di tempat ini, GBI Kairos Pusat maupun GBI Kairos Kepanjen Tuhan. Kau pakai terus Tuhan beliau untuk terus hidup di dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi, Kau pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati setiap pergumulannya Tuhan. Kami percaya Engkau menjadi Allah satu-satunya Tuhan dan menjadi pemenang di dalam segala hal. Berkat yang sama Tuhan turun atas para pelayan-Mu, juga para jemaat-Mu saat ini yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang beban berat Tuhan Engkau akan menerima kelegaan daripada Engkau Tuhan. Biarlah jemaat-Mu terus menjadi pemenang, bahkan keluar lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saatnya kami menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama, arahkan pandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah dan terima berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan di bagianmu. Tuhan menyapa wajahnya pada engkau dan beri kau kasih karunia. Tuhan menggerakkan wajahnya pada engkau dan berikan engkau damai sejahtera. Sebab terimalah berkat ini dalam keluargamu, atas suamimu, atas istrimu, atas anak-anakmu, atas kedua orang tua dan kedua mertuamu. Diberkatilah oleh Tuhan pekerjaan tanganmu. Diberi Tuhan hari ini kesehatanmu. Diberi Tuhan keluar masukmu. Dan apapun yang dijumpai tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melambungkan akal memberi dalam hati pikiranmu, sehingga engkau punya pengharapan di masa sukar ini. Engkau bersuka cita dalam masa sukar ini, karena engkau tahu bahwa Tuhan menyertai engkau sampai ke ujung zaman. Dan hari ini terimalah juga kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan dan yang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu.